Nah, untuk nama proyeknya ini kalian seragamkan dengan kemarin. Kemarin kan praktikum saat apa latihan ya? Praktikum underscore kan? Praktikum 2 ini. Biar enak aja ngeliatnya. Pakai NIM 3 angka NIM di belakang kalian. Ini jangan lupa kalian hapus yang tannya. Ini sama seperti kemarin ini. Aduh, masuk dulu. Nah, lalu setelah itu baru kalian create project. Ya, sembari menunggu ini sebelumnya sudah kalian install ini kan yang apa Android itu Android apa sih namanya development. Soalnya nanti kita ini bakal ngebuild dalam bentuk APK, dalam bentuk format APK dia hasil jadinya. Karena kemarin kita belum sempat tuh karena waktunya terbatas. Sudah di-download ya guys. Apa tadi Androidnya Bang ya? Iya ya Android yang kemarin tuh. Oh ya sebelumnya kan saya waktu periksa proses kalian tuh ada yang ngirim proyeknya itu ukurannya ada yang 500 MB, ada yang 1 GB. Nah, bukannya apa kan kalian juga kan sayang juga kalau misalnya kalian upload pakai paket gitu kan boros. Sama juga kita meriksanya nih bingung harus download lagi. Itu dah. Iya, iya, Itu mungkin ada sebenarnya salah kalau paham sih misalnya waktu ya. Ya, sebenarnya kalau misalnya dijadikan apa APK kan harusnya udah kecil ya. Kalau harusnya ya dijadikan kalau APK APK. kecil aja ya. Ah, Mm-mm. benar. Kalau di build jadi APK. Oke, kalau misalnya Tapi send tidak apa-apa, tetap project, diperiksa kok. tetap diperiksa, diperiksa kok. Ya paling nilaimu nol. Nggak ada yang canda. Waduh, jangan. Itu salah paham mungkin waktu ngirim formatnya itu Mm-mm. kali ya. Ambigu kata-katanya. Mm. Bentar ini kenapa lama ini aku buka Unity-nya ya Allah. Wih, lamanya. Pakai yang sudah ada aja klik. Tunggu dulu. Sampai sama-sama. Jangan. Susah satu lagi tuh, install PJX. Nah, Oh ya, mungkin kalian ini sudah ada yang selesai nih downloadnya apa download lainnya lagi kan. Buka mm, aplikasinya ini sembari kalian buka Vuforia. Halangin zoomnya nih. Ini kalian buka apa? Aduh, masku kenapa ini? Buka Vuforia. Buka di bagian lisensi. Ini jangan lupa kalian login dulu. Ini kelihatan aja kalau. Ini layarnya kelihatan aja nih. kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Masuk ke lisensi. Nah, di sini kalian bisa pakai yang lama, cuman karena biar rapi kan, jadi kan misal kalau ada kayak perubahan di aplikasi ini, lisensinya beda, lisensinya mau kalian upgrade dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin tuh kalian lisensinya bedain aja. Sini kalian buat get basic, kita pakai yang gratis. Namanya nih, latihan latihan underscore 2. Di sini kalian centang lalu confirm.
ini kalian simpan dulu. Nanti kita akan apa namanya, copy lisensi Vuforia. Wah, akhirnya. Nah, bentar ya, ini not responding. Ini not responding kayaknya. Nah, oke, sudah semua ya. Lanjut lalu kita jangan lupa import Vuforia SDK-nya seperti biasa seperti kemarin karena kita akan memakai kamera yang dipunya oleh si Vuforia itu. Masuk ke bagian aset, import package custom package lalu pilih SDK kalian. SDK SDK Vuforia yang mana sih kemarin? Oh, ya ini lalu kalian import ya, kalian pastiin centangnya sudah tercentang semua, kalian import. Sebisa ada pemberatan update itu kalian update aja. Baru menghindari kan kemarin tuh banyak juga yang error-error. Karena mungkin bisa aja kan waktu itu pencet cancel. Jadi caranya itu kalian import ulang lagi package-nya. Nah ini kalian update. Oke, ini mungkin kalian ada yang sudah nih. Kalau sudah itu kalian import AR kamera. Masih ingat kan caranya kemarin tuh import AR kamera di bagian game object, lalu di Vuforia Engine, lalu pilih AR kamera. Terus yang main kamera ini kalian hapus nih, karena kita nggak pakai dulu kamera bawaan Unity. Nah, tadi import tadi yang AR kamera sudah nih ya. Kalian import di game object Vuforia Engine AR kamera. Di main kamera ini kalian hapus, lalu import lagi.
tetap sama ini game object, Flutter engine. Nah, pilih di sini yang ada ground plane ini, ground plane. Kalian import dua-duanya nih, ada plane finder sama ground plane stage. Flutter engine, ground plane stage. Untuk objeknya, kalian bisa coba pakai objek kalian yang kemarin aja. Kalian paste ke dalam folder resource di sini. Langkah-langkahnya sama seperti waktu kita pertama bikin masterpiece tuh. Copy. Paste. Kenapa ini? Nah, ini kalian objeknya sudah nih kan, sudah sampai sini. Lalu objeknya kalian seret ke dalam plane finder. Nah, jadi hierarki filenya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kalian masukkan lisensi Vuforia kalian, pilih air kamera, lalu scroll ke bawah tuh. Ini di bagian Open Vuforia Engine Configuration. Nah, kalian buka tadi tuh lisensi Vuforia yang tadi. Ini yang latihan 2. Ini lalu kalian copy paste ke Unity ini tadi. Oke, sudah. Lalu pilih plane finder. Dulu dia mau nge-track apa nih? Dia nge-track ground plane stage ini, dia nanti artinya bakal nge-track yang sekiranya kamera anggap itu apa, landasan darat itu gitu ya. Kayak ada penghalang di bawah tuh, apa sih nama istilahnya? Landasan di bawah tuh ya. Nah, ini kalian caranya nih bisa kalian pilih langsung di sini atau kalian drag and drop. Di sini bisa kalian drag and drop aja di sini. Nah, ini centangnya kalian hapus biar nanti objeknya itu nggak muncul berkali-kali. Aplikasi stage ini kalian hapus centangnya. Double klik. Sudah, ini kalian hapus centangnya, ground plane stage, ini kalian hapus, lalu ke ground plane stage. Nah, ini consider, tulisannya ini, consider target as visible. Ini track aja, jadi sekali muncul udah nggak ini lagi, dia nggak berlipat-lipat, nggak kadang biasanya tuh ada yang ngebug tuh objeknya tertumpuk. Nah, ini kalian bikin track aja, track udah sampai atur objeknya biar dia ada di atas tracknya. Caranya kalian double klik di bagian ground plane stage. Nah, kalian bisa lihat nih di bagian sini kan ada kayak gambar garis-garis ini. Nah, ini yang bakal jadi landasannya. Nah, kita mau taruh objeknya ini di atas tracknya ini. Jadi kalian pilih objeknya ini, lalu kalian atur sesuai dengan objek kalian masing-masing. Ini bisa dikecilin. Nah, caranya biar dia langsung auto menempel ke nggak perlu di-share nih apa namanya, menempel di atas ini. Kalian lihat posisi ground plane state-nya nih. Posisinya di sini kan 000 nih x y z-nya. Nah, itu kalian samain di sini di bagian objeknya tadi. Kalian samain angkanya 0 dengan 0. Nah, ini kalian tinggal agak ke atasin sedikit lah. Sorry. Nah, kalian atur di atas landasannya ini, ground plane.
Oke, sudah semua. Kalau sudah ini sembari menunggu yang lain, kalian coba buka di file. Ini kalian save dulu nih. Kalian save dulu, baru kalian masuk ke bagian ini, build settings. Nah, ini kan masih settingan Windows, Mac, Linux nih, anunya aplikasinya. Kita ubah dulu platformnya ke Android. Kalian klik, lalu kalian pilih ini switch platform. Kalau misalnya kalian belum belum ada tampilan seperti ini, belum install, itu nanti kalian install aja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti bisa dibuatkan videonya lagi. Soalnya di modul tuh ada beberapa juga yang penyampaiannya tuh miss. Ya sudah platformnya sudah terswitch. Oh, loading. Loading masuk ke sudah selesai nih, lalu kalian masuk ke bagian player settings di kiri bawah tuh, player settings. Nah, di sini kalian akan build aplikasi ini ke dalam format APK. Pertama, nih kalian masuk ke bagian tab player nih kan. Nah, sudah benar nih, player. Kalau scroll ke bawah, masuk di bagian outer settings nih. Outer setting. Ini yang tiga ini kan ada icon ini, ada resolusi. Nanti ini belakangan aja ya. Ini kalian nanti bisa atur lah sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ini saya beritahu yang bagian penting aja. Jadi masuk ke bagian outer settings ini. Untuk auto grafik ini kalian hilangkan centangnya. Ini Vulkan ini kalian hapus karena dikhawatirkan tuh beberapa HP itu ada yang nggak support. Jadi kita pakainya lumayan sering dipakai nih, OpenCLI S3 ketikainya. Sudah, desain satu ini, lalu kalian scroll ke bawah di bagian scripting backend. Nih, pilihannya kan ada dua nih, ada mono sama IL2 CPP. Ini bedanya apa? Bedanya kalau mono ini build build aplikasi build, build aplikasi kalian lebih cepat, tapi hasilnya itu nanti bisa aja terjadi apa kayak error, tidak optimal lah, tidak maksimal. Sedangkan untuk IL2 CPP ini untuk proses buildnya lumayan lama, tapi nanti hasilnya itu bagus, hasil build aplikasinya itu bagus. Bedanya itu doang sih. Ini kalian pilih IL2 CPP. Untuk arsitektur prosesor target ini, di sini kan ARM V7. Ini maksudnya ARM V7 ini perangkat-perangkat mobile yang 32 bit menggunakan sistem operasi 32 bit. Nah, sekarang kan sudah hampir jarang, bahkan sudah nggak pernah saya lihat kecuali di perangkat-perangkat yang kecil. Kalian pilihnya yang ARM 64 ini aja yang kalian centang. 64 bit. Ini yang ARM 7 ini kalian hapus saja biar nggak memakan waktu lama buat proses buildnya. Oke, sudah semua. Lalu setelah itu kalian masuk ke bagian kiri bawah nih XR plugin management. Nah, kalau belum ada tampilan begini, kalian install dulu.
Oke, sudah. Nah, di sini AR Core nih, kalian pilih AR Core. Untuk versi Unity itu, misal kalian masih pakai versi unit yang lama, AR Core itu seingat saya itu masih bisa dipakai. Untuk yang baru itu mereka sudah berubah nama, jadinya Google AR Core. Tapi tidak apa-apa, ini kalian pilih dulu AR Core sampai ada pemberitahuan. Oke. Oh, ini error nih, SR plugin management error. Enable to add package. Nanti kan, nah sebenarnya kan error nih, SR plugin management apa tulisannya? Failure reason. Ini kalian tunggu aja dulu sampai nanti di sini berubah dia versi Unity-nya, soalnya ngaruh juga itu versi Unity, masih settingan yang lama soalnya. Sama yang di modul juga itu masih pakai versi yang lama. Oh iya nih, kalau misalnya waktunya habis, ntar rejoin lagi ya. Maklum, nggak pro Apa anunya Zoom-nya. berapa menit emang? Ah, Sejam kah? 30 menit kah? iya. Ini sisa 1 menit, tiga Oh puluh detik lagi. ya. Ntar aku bikin lagi. Nah, ada tulisan begini nih, this project is using the new input bla 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 bla. Ini kalian restart editornya, kalian pilih yes. Jadi nanti ini kalian restart lagi ya, apa, aplikasi Unity-nya. Ya sudah ya, kelihatan. Kelihatan ini ya. Oke, kembali ke bagian apa namanya tadi, player settings. Nah, di bagian Excel plugin management ini semuanya sudah berubah kan, ini jadinya Google AR Core setelah apa tadi, setelah terrestart tuh kalian pilih Google AR Core, centang. Nah, di sini ada dua pilihan nih, ada build sama build and run. Bedanya kalau kalian build itu nanti filenya dia bakal jadi APK dulu. Nah, untuk yang langkah yang saya ikuti ini, saya coba build and run. Nah, cara build and run itu gimana? Kalian coba konekkan HP kalian itu ke laptop atau PC itu pakai ini, pakai kabel. Terus gimana caranya? Demonstrasinya. Bentar, bentar. Developer mode-nya itu kalian nyalain biar bisa masuk ke namanya USB debugging. Kayak anu ndak ada kah abang apa dulu tuh apa ya screen spy itu kah Oh, SCR ada. spy Ya, ya ya, ya. biar biar kelihatan langsung Ya, ya, HP-nya nah, kan. masih ada kayak di sini. Oh, masih ada. Moga masih bisa. Oh, masih bisa. Mantap. Ini kalian masuk ke bagian setting, di bagian developer. Option ini kalian nyalain dulu. Setiap HP itu seingat saya itu beda-beda cara ngaktifinnya developer modenya. Nah, lalu di bagian USB debugging ini, di sini kalian nyalain. Jadi dia bakal selalu sinkron sama laptop atau PC. Nah, kalau sudah, kembali ke Unity.
default device ini kan ada run device nih. Kita pilih sesuai dengan device kalian. Di sini saya pakai Realme. Lalu aku langsung pilih nih build and run. Jadi nanti aplikasinya bakal langsung terjalan di HP yang udah sinkron. Nah, untuk penyimpanan ini lumayan penting nih. Siapa tahu nanti kalian ke depannya bakal pakai Unity atau semacamnya. Biasanya kalau developer tuh pengembang itu dia untuk debugging tuh mereka bikin folder baru tuh biasanya di dalam package apa di dalam proyeknya ini. Nama foldernya kalian namain debug. Sini untuk namanya ini terserah kalian. Tapi buat menyesuaikan modul kita samain aja latihan underscore 2. Oh, error. Kenapa tuh? Oh, terputus kabelnya. Astaga. Senggol. Sorry. Kesenggol. Maaf, maaf. Kesenggol kabelnya. Kalau yang tadi bingung sama yang apa tadi namanya developer option, USD debugging, itu kalian build aja dulu, kalian build. Nanti APK-nya kalian taruh ke HP kalian, lalu kalian install. Coba, tadi tersenggol kabelnya. Loh, kenapa lagi kesenggol? Oh ya ya, nanti ini di record kok ini. Silakan waktunya ini juga sedikit aja nih sampai apa sampai ngeganggu waktu libur kalian kan tanggal merah cuti bersama harusnya. Mati saya cek. Oke, can run. Ayo bisa lah. Astaga. Kalau di build aja bang, baru abang Ah, enter install itu bisa nggak? ya bisa ini kayaknya kabelnya ini. Mm. Abang Tentang di soal. build aja sih. Ya di build aja lah. Mm. Tapi ada yang lainnya sudah pasti bisa nih build and run-nya nih. Coba saya coba yang Iya, build aja ya. Perkara kabel. ente. Nice try. Let's try. Hah? Kok nggak bisa juga? Apa errornya ini? Coba lihat konsolnya bang. Iya, konsolnya nih kayaknya. Berarti bukan kabel tuh. Suzon nih. Ah, hilang. Tabu. Ya. Settings.
Hmm. Itu buat and run. Settingan apa ya? Enggak lah. Kalau run device-nya tuh diganti jadi apa ya? Default ya. Ntar. Di default aja Mm-mm. kali ya. Coba ya. Iya, Wah, ini kalau bisa, wah default. ajaib. Mana atau kenapa ya? Di build aja bang. Waduh. Oh, di build tidak. Ya. Aduh, HP bermasalah. Tadi tadi tulisannya sih di anunya itu masalahnya bang di XR anunya itu XR Oh, versionnya. aircore-nya ya. Ya, Iya air air core-nya. core-nya. Hmm. Waktu install kayaknya ketinggalan dari package-nya itu. Enggak ada yang berubah. Coba ntar. Konsolnya nggak bisa kelihatan ya waktu on ya. Iya, nggak bisa dia hilang. Waktu nge-build-nya. Pas nge-build hilang dia. Tapi ini ada yang bisa ya. Coba siapa satu orang, dua orang. Ada yang bisa ke guess. Nah, Langsung di share screen-nya GY. coba ini sudah contohnya nih. Saya sudah pernah buat waktu itu di HP. Coba saya screen. Ini ampla ini berhasil. Gak ada yang berhasil ini, ada yang chat ini, gak ada yang berhasil. Pada tidur mungkin. Bisa jadi. Gimana caranya? Kegedean objeknya tuh nggak lupa kecilin. Terbangnya aku sambil nyoba juga nih di laptop Iya. nih. Coba pakai yang satunya aja. Nah, Ya ada coba sih. lihatkan hasilnya dulu sambil nunggu Eh, ini yang bisa. kok ini sih kok podcast di sini tadi itu sudah. Ini bukan. Ini cobain contohnya ini yang bisa nih. Gimana tuh kenapa tadi? Ada saja.
Jadi gitu ya teman-teman, kalau Unity itu emang harus detail banget. Jadi kalau satu aja step itu kelewat atau ada yang keliru, salah centang percentangannya itu bisa bisa error tuh. Kami aja juga masih sering dapat kayak gitu juga. Ya, salah dikit tadi tuh, salah dikit mungkin. Tapi yang saya tadi sebenarnya itu package-nya mungkin tadi itu di bagian yang terakhir tadi. Tapi kan aman aja tadi itu pas bagian download package-nya. Jadi apa? Kalau proses pembuatan airnya tadi kakaknya itu udah langkahnya udah betul, cuma pas di build aja tuh tadi errornya. Kayaknya di konsolnya tadi tulisannya masalah yang di XR anunya tuh, plugin Pluginnya ya. manajemennya tuh. Ya, di pluginnya itu Iya. tadi. Kadang Unity tuh suka kayak Kreator. gitu guys. Itu Kalau beda tetap sama versi, tadi stepnya kok. Nah, ini kecilin dulu nih. Nah, kegedean objeknya. Nah, segini lah. Nah, coba ini kemarin rumah ini berhasil. Oke, build and run. Stepnya tadi tetap sama tadi seperti sebelumnya. Tes latihan. Lah, ini bisa. Saya tuh nggak bisa. Nah, nanti kalau dia bisa gini dia tampilannya. Dia nge-build dulu. Ini kecepatannya ini tergantung laptop masing-masing. Oh ya, sambil ini ya, sambil screen copy tadi. Terus. Ya, sembari nunggu mungkin ada mau tanya-tanya, tanya jawab. Ini mau main lama nih mungkin. Building Gradle Project apa namanya? Mobil aplikasinya. Oh, laptopnya nih udah dipaksa ini. Oh ya, sudah ekstrim. Oh. jadi gini teman-teman, kan kita nggak ada pretest ya, nggak kayak praktikum lain. Jadi kami coba ngambil nilai tambahan kalian itu dari tanya jawab kayak gini ya. Nanti di pertemuan selanjutnya juga di setiap akhir pertemuan atau enggak awal nanti kita ngadain ini aja, tanya jawab aja, review terkait materi yang sebelumnya gitu atau yang lagi dijalanin ini yang sekarang. Kamu ada yang mau kamu tanyakan, Gadot? Eh, Nanti bentar. raise hand aja yang mau jawab ya.
Jangan Hmm. langsung open mic. Kalau enggak tabrakan nanti. Izin Bang, saya nanya dulu Bang. Oke, apa itu? Boleh, boleh. Tadi itu kan ada AR Core. Tadi kurang merhatiin Bang. AR Core itu buat apa ya? Waktu sebelum ngebuild. Aircore itu platform dari Google. Jadi maksudnya itu Aircore tuh dia buatan platform Google, itu Google yang bikin tuh. Jadi Google punya namanya source code. Source code-nya itu buat menggunakan kamera kita jadi semacam tracking gitu dia. Fungsinya biar bisa berguna sebagai tracker. Banyak tuh, ada juga Air Foundation, lain-lain tuh, Oculus tadi. Nah, tuh lain-lain juga setiap beda-beda tuh anunya penggunaannya. Beda perusahaan tuh beda juga fungsi-fungsi yang mereka sediakan. Yang paling umum dipakai yang ini, yang Aircore. Kalau Itu sama misalnya kayak, kita bentar, lanjut. lanjut Bang. Enggak Ya, apa, lanjut itu aja. aja. Kalau misalnya itu nggak dicentang Bang, terus kita ngebuild bisa. Bisa tapi nggak mau dia. Nggak, ini kameranya bakal jadi kayak kamera biasa atau enggak, air kameranya nggak mau terbuild dia. Jadi dilewatin scene-nya itu, seingat saya. Oh, oke Bang. Siap. Nah, ini muncul. Kegedean. Kegedean objeknya. Kurang kecilin tadi. Nah, ini berhasil nih. Jauh loh besarnya. Mundur-mundur Bang, mundur-mundur Bang. Nah, bisa ini udah mentok tembok. Setelah mentok tembok. Coba ada juga kayak ini yang berhasil nih. Nah ya, oke. Sudah selesai, saya kembalikan ke Aldi. Silakan. Coba buka Unity-nya Bang. Biar pertanyaannya Oh, iya. terkait itu aja nanti. Ya, ya. Ya, ini. Jadi jawabnya santai aja guys ya. Sesuai yang kalian tangkap aja. Bahasa-bahasa kalian aja, nggak usah yang baku-baku betul biar yang lain paham juga. Eh, Pertanyaan pertama, ada yang bisa jelasin nggak hierarki di Unity itu apa maksudnya? Gimana tuh penjelasannya? Bang, eh, sistem hierarki ini boleh jawab kok Bang? Ya, Boleh, boleh. boleh, boleh. Mungkin sistem hierarki yang Abang maksud nih kayak folder. Nah, misalnya di sini kan ada directional light, air camera, plan finder. Nah, untuk hierarki ini, misalnya contohnya ada 3D object kan. Nah, kita taruh di luar image target, maka dia tuh nggak masuk di dalam image target, kecuali objek modelnya tuh kita taruh di dalam image target. Nah, maka kalau image targetnya kedeteksi baru 3D objek itu keluar Bang. Jadi sistemnya tuh kayak anak dan orang tua gitulah. Ya, Jadi child and kalau parent. Nice, mantap, mantap, mantap. Siapa namanya tadi? Catat dot.
Siapa Dimas namamu Sudah, tadi? Arya sudah, Nugraha. sudah Dimas kecatat? Arya Oh, Nugraha oke. 2019. Sudah kejawab. Nice banget Sudah guys. kejawab. Jadi kaidah kaidah hierarki itu gitu guys ya. Maksudnya kayak PBO juga dia ada kaitan apa ya kalau di PBO itu ya bahasanya inheritance kalau nggak salah. Yang keterkaitan parent sama child itu objek orang tua sama anak. Oke, boleh boleh. Ya, setiap ini kan ada filenya nih, ada air kamera ini kan masing-masing kelas nih. Kelasnya dipanggil. Kenapa ditaruh di bawah biasanya objek itu? Jadi memanggil anak itu dia nggak perlu lagi menggunakan private. Jadi semua di sini publik dia makainya. Kalau mau gambaran simpelnya tuh misalkan ada objek nih kita buat di hierarki namanya Batman misalkan. Nah, di dalam objek Batman itu nanti terbagi lagi part-part bodinya. Misalkan ada tangan, ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, itu objeknya. Nah, yang kayak gitu tuh ya nanti di dalamnya Ya, ini gitu. cuma satu default. Nah, terus kan hierarki udah tuh. Sekarang coba ada yang bisa jelasin sin nggak? Apa maksud dari sin? Sin itu yang di tengahan tuh, yang di tengah-tengah Yang aplikasinya tuh di samping hierarki. Ketutupan tuh sama ya itu sin. Santai-santai aja guys jawabnya guys, jangan kaku-kaku guys, santai. Kayak ngobrol biasa aja. Yang lagi on bersih-bersih setupnya. Boxing setup tadi soalnya. what is scene in Unity? Senangkapnya kalian aja gimana maksudnya sin itu. Mm-mm. Apa tadi hubungannya sama hierarki misalkan. Ini sambil belajar-belajar tanya jawab juga guys, biar nggak gugup kalian nanti pas maju sempro nanti ditanya-tanya teknis sama dosennya, Ya, meninggoy nanti. Kalau nggak ini bisa clue aja jawab, nih. Nah, clue nih. Biasa biasa kalau nanti kalian sudah maju sempro tuh yang ditanya itu sebenarnya tuh bukan materi kalian dulu awalnya tuh. Ditanya tuh kayak kayak gini-gini nih kayak receh nih. Misalnya sini tuh apa, resource ini apa fungsinya, aset buat apa, kayak gitulah. soalnya dosen tuh pengen tahu nih kalian misalkan ngambil, misalkan ya kalian ambil skripsi AR/VR, ditanya kayak gini tuh dosen mau tahu kemampuan kalian. Masa iya kalian bikin skripsi AR/VR tapi ditanya masalah UI Unity-nya aja kalian nggak masih nggak paham gitu. Minimal tuh ngerti lah tapi uh, entah nanti either kalian bahasakannya pakai bahasa kalian sendiri karena kan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang terbata-bata apa segala macam gitu. Setidaknya itu lebih baik lah daripada kalian nggak tahu sama sekali gitu. Dosen biasanya ngetesnya kayak gitu sih kalau saya bro. Jadi ini kita sambil belajar-belajar aja, nggak usah tegang guys, santai. Kami bukan dosen juga. Atau enggak ada yang mau anu enggak apa bahas-bahas UI yang lain nih kayak habisin tuh kan di sebelah kanan paling kanan tuh ada inspektor tuh. Terus di bagian paling bawah ada project gitu-gitu. Ada Ada yang mau konsol. jelasin nggak? Ini deh Sebisa kalian aja. fungsi anu deh yang paling gampang ya. Fungsi konsol tuh apa sih? Konsol. Ya, ayo guys. Malu nih. Nggak apa-apa. Iya malu. Jangan malu guys. Santai. Jelasin di. Yang mana? Mana Yang tadi konsol kamu kah? Oh, ada yang nanya Aldi soalnya yang ada yang jawab. Yansin Iya. Yansin di. Yang SIM. Jadi Hmm. teman-teman yang SIM itu ibaratnya kita, entar tuh ada yang anu tuh. Apa tuh? Tempatnya menampilkan pesan error dalam proyek kita. Kita juga dapat melihat script error.
Nice. Nice, betul betul betul. Mantap tuh Siapa nih namanya nih? penjelasannya. Mardianto. Mardianto. Udah apa guys? Kalau malu-malu lewat chat aja dah guys. Bacotnya bisa. Tapi kedepannya harus bisa ini sih, harus bisa jelasin lewat mulut sih kayak apa aja hasilnya. Soalnya ini membantu speaking kalian juga nanti biar nggak belajar biar nggak gugup apa segala macam gitu. Pas nanti sempro. Oh, bukan mahasiswa lagi soalnya yang dihadapin dosen. Iya, dosen tuh sudah Oh alah, aman 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 aman-aman. aman. Kalau yang sin ada yang bisa jawab? Apa itu sin? Dulu. Kalau nggak ada aku jelasin deh. Jadi eh, Unity ini kita ibaratkan kayak kita waktu zaman anak-anak dulu mau main mainan boneka-bonekaan kita yang kita menghayal sendiri dia gerak-gerak apa segala macam gitu. Nah, kita mainnya tuh di atas meja nih ya. Tempat main kita nih meja, meja misalkan meja apa gitu, kayak meja lesehan gitulah anggap. Nah, meja itu sebagai scene-nya tuh tempat kalian nanti naruh mainan Batman kalian di atas meja, terus kalau misalkan ada Hot Wheel-nya kalian taruh juga di situ buat nanti dia nabrak Batman-nya kah atau apa gitu. Nah, si Batman sama Hot Wheel ini mainan kalian itu nanti yang sudah ketaruh di atas meja atau kalau di kasusnya Unity ini udah tampil di scene itu dia posisinya pasti ada di hierarki itu. Nah, sedangkan mainan lain yang belum kalian keluarkan yang masih di box mainan kalian itu nanti di project dia tempatnya. Jadi project itu buat nampung semuanya tuh mainan-mainan kalian yang lain yang belum mau kalian keluarkan. Misalkan karena kalian masih menghayalnya misalkan Batman-nya naik Hot Wheel gitu terus jalan-jalan dia. Nah, jadi yang kalian apa objek-objek lain atau kalau di Unity ya objek lah anggaplah kita masih bahas yang simple itu yang belum keluar yang belum masuk ke atas meja kalian itu ke scene kalian itu di project namanya itu tempat nyimpan semuanya. Terus mainan yang udah ada di atas meja kalian itu pasti muncul di hierarki. Nah, terus di hierarki itu ada lebih mendalam lagi tuh bagian objek-objeknya kayak yang udah dibilang tadi itu misalkan kayak Batman itu nanti di dalam struktur Batman itu ada kepala, ada tangan, ada kaki gitu. Nah, terus kita kan menghayal biasanya kalau Batman jalan kan kakinya gerak tuh ya. Sama atau enggak pas dia mukul tuh tangannya ngayunkan gitu. Nah, itu nanti di situ gunanya inspektor tuh. Coba misalkan dipencet salah satu objek misalkan. Nah, tempat buat kalian uh, kasih Anu apa nggak sih? perubahan terus apa Mengatur-ngatur gitu. ya ngatur ngatur game objeknya yang lebih detail tuh misalkan kayak khusus tangan Batman tadi kalau misalkan kalau di game tuh misalkan nanti kalian klik kiri mouse tangan Batman-nya mukul tuh. Nah, itu codingan itu nanti codingan yang si subscript-nya itu nanti masuknya ke Spek. objek Iya. objek tangan itu yang ada di hierarki. Cuma nanti masukannya di lewat inspektor gitu yang add komponen tuh biasanya tuh. Terus misalkan tangan Batman-nya mau kerubah nih jadi ukurannya lebih gede atau enggak warnanya mau kerubah apa segala macam. Nah, itu mainnya nanti di inspektor tuh. Terus biasa kalau di game itu Nah, di misalkan sini nanti kalian bikin file lagi namanya animation sama animator. Jadi nanti satu buat controllernya, satu nanti buat nganimasiin. Jadi berapa rentang dalam beberapa detik posisinya itu berubah gitu dia. Jadi seakan-akan bergerak. Bisa juga kayak ya, gitu. iya Cuman betul tuh. ini kan terlalu advance nih. Kita bahas yang sederhana-sederhana aja. Yang sederhana-sederhana kayak gitu. Terus tuh UI apa lagi ya? Inspect. Itu aja sih yang penting-penting saya gitu aja. Itu aja sih Yang biasanya bakal sering ketemu ya. hierarki, project. Nah, terus misalkan anu nih, misalkan scene nih. Scene itu apa ya?
Hmm, scene tuh nggak mesti cuma satu guys ya, dia bisa banyak ya. Kalau kalian lihat contoh kasusnya di game tuh misalkan eh, lagi scene lagi di luar ruangan terus ketemu pintu rumah misalkan, baru klik apa kayak klik W atau klik apa kayak terus dia masuk, nah itu dia pindah scene tuh. Nah, sini itu kalian bisa bikin di sini dalam folder scene sini di bagian assets. Nah, di sini kalian bikin scene baru nih, create scene. Nih. Jadi nanti misal kita pencet ini, kita mau mengarahkan dia ke scene baru. Scene baru kan isinya kosong nih. Nanti kalian bisa isi apa-apa aja. Kayak gitu dia. Sekreasi kalian lah pokoknya. Nah, coba balik ke An lagi deh, tanya jawab lagi deh, karena waktunya terbatas juga. Ya. Ada yang bisa jelasin nggak apa bedanya yang AR yang pertemuan ini sama yang sebelumnya? Bedanya di mana tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Di bagian prosesnya kah atau di eh, teorinya kah apa yang beda gitu antara marker base yang pertemuan pertama sama yang markerless yang pertemuan sekarang ini? Yang ini nggak pakai marker bang, jadi nggak bisa database. Hmm, Oke, betul. Apa betul. namanya tadi tuh? Ya udah Lestari. Terus buat di Unity-nya nih, apa bedanya yang pertemuan pertama sama pertemuan kedua nih, yang pakai marker sama yang nggak pakai marker? Bedanya di mana tuh kita? Sebetulnya kan tahapan-tahapannya kan mirip-mirip ya, cuma ada pembedanya kan. Kalau kita mau buat yang pakai marker sama yang nggak pakai marker, itu core-nya di mana tuh? Inti inti anunya nih di Unity-nya. Dot tuh kamu catat dot ya namanya dot. Sudah aku catat. Soalnya Pertemuan iya iya sebelumnya aja pakai image siangnya. target. Itu Pertemuan Ibnu ini pakai plan Yakin. finder. Oke. Oke. Hmm, betul, betul, betul. Betul Kak Di? Setuju. Itulah. Betul-betul. Deh. Terus uh, ada yang bisa jelasin nggak sedikit sepemahaman kalian aja kan dari namanya tuh plan finder ya. Kalau yang kemarin kan image target ya kemarin game objeknya. Ya, image target. Ya, image target. Itu kan Ya, image Ya. udah target. jelas tuh maksudnya ya itu buat jadi uh, target gambar kita nanti yang mau ditaruh objek di atasnya kalau sudah ke scan tuh. Fungsinya udah ketahuan tuh dari namanya. Nah, sekarang kalau yang apa tadi yang dijawab adiknya tadi? Nah, Plan kalau yang Finder. plan finder nih apa maksudnya gimana tuh? Kalau dari namanya aja misalkan kalian gak anu. Tapi kalau mau cari di Google boleh juga sih. Santai aja guys. Namanya juga sama-sama belajar kita. Sorry telat guys. Udah gue tadi. Kedua waktunya guys, sisa semenit.